Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Balakarsa dengan judul Haru Mahameru. Siang pun berganti sore, waktu yang paling aku suka. Aku dapat menikmati rona merah matahari senja di tembok alas Semeru. Mayang, ana sing iso tak rewangi? Apa njupuk banyu meneh kaya mau esuk? Ayo, ajakku padanya yang masih di pojokan gubuk. Boten Mas, boten wonten. Mayang pun melangkah meninggalkanku dengan muka tersipunya. Namun ku dapatkan curi pandangnya dan senyuman manis padaku. Perkampungan surga memang hanya itu yang tepat untuk melukiskannya. Penduduk di sini kebanyakan berkebun dan berburu. Hanya itu saja yang dilakukan setiap hari. Wah, jenengan beton apa, Pak? Niki Mas, angsal celeng teng lereng Tritisan Ranu Kuning, jawabnya sembari menunjuk tempat berburunya. Ranu Kuning, jumlah warga di sini tak terlalu banyak. Setiap warga sudah mengetahui keberadaan kami. Mereka tahu kami adalah tamu dari orang yang mereka tokohkan. Bahkan para pepundanya sangat sopan kepada kami, walau aku mengetahui rasa cemburu akan keberadaanku. Kula nuwun Kang, napa jenengan saking desa ngandhap? Pertanyaan pemuda yang membuyarkan melamunanku. Nggih Kang, jenengan kalian asmane? Jawabku beserta pertanyaan balik padanya. Lastika Dewa Kang. Jenengan purnomo nggih? Lastika seorang pemuda yang gagah dan sopan. Menawi purun monggo tumut kula Kang, melampah tengah alas ngandhap mados bedes. Asu tenan arek iki, menungso di bedes-bedesno. Iki saja ngajak gelut paling. Kusanggupi ajakan pemuda itu walaupun Suno dan Hendro enggan meninggalkan gubuk dan klosonya mereka. Pikirku ingin melayangkan godam pada pemuda itu. Tapi apalah aku yang hanya mampu bersembunyi dalam dawai dan nyanyi teruntuk para lelaki tanpa putri. Pancen nglindur aku. Nek arep gelut mesti ajur mumur awakku, ucap batinku lagi. Apa gak bahaya Kang? Apa aku iso ngimbangi sampean? Apa? Jawabku penuh pertimbangan. Wis talah, jenengan pun wedi Kang. Ana Lastika Dewa pasti aman, selamat sentosa tanpa kelangan apa wae Kang. Senyum Lastika menjawab tanyaku. Lengahku ditemani senja serta kawalan Lastika. Kami berburu kera yang merupakan menu makan malam mereka. Apakah kami mendapatkan kera buruan? Wis dalu Kang, gak balik ae ta? Ucapku agak heran padanya. Boten napa-napa Kang, pun biasane geladak bedes niku nggih dinten dalu. Jawab Lastika padaku seraya melempar senyum. Sekian lama kita hanya duduk saja di rerumputan yang lebat dan kula sakjane ajeng tanglet teng jenengan Kang. Napa kula niki cocok kalian Dik Mayang? Kaget pertanyaan itu. Aku tahu sebenarnya dia mengajakku bukan untuk berburu kera, melainkan ingin mengujiku atau apalah. Aku diam 1000 bahasa. Menawi kula mboten cocok nggih mboten napa-napa kok. Aku tahu banyak yang menginginkan Dik Mayangku. Aku juga paham perasaan para pemuda kampung itu ketika keberadaanku yang singkat ini ternyata lebih menjadi perhatian Mayang daripada mereka. Sampean umpamane kepingin Mayang monggo Kang, kula nggih mboten pantes kalian Dik Mayang kok. Ucapku pada Lastika. Pandai dan santun, dua sifat itu yang ada pada Lastika.
Dia sadar bahwa hanya dengan menjadi temankulah salah satu jalan mendapatkan pujian hatinya yang sangat aku inginkan juga. Malam pun datang bersamaan suara burung teres yang menggambarkan kesedihanku. Kuajak Lastika untuk pulang agar hati dan badanku bisa kuistirahatkan. Pertemuan yang begitu bahagia seperti apapun pasti akan ada perpisahan. Malam itu aku tidak ikut berkomentar saat Mbah Buyut dengan teman-temanku bercengkrama dan saling bertanya. Pikiranku hanya satu, aku harus dapat menghilangkan Mayang demi kebaikan dia dan warga kampung alas ini, agar tidak ada hal yang bisa merusak ketentraman dan kesejukan para warganya. Malam indah tanpa senyuman, malam penuh bintang juga penuh bimbang, malam sejuk namun dengan berjuta kesesakan dada. Ku teteskan air mata ini di pipi, ku coba menghapus rasa sayangku padanya yang sempurna. Wis dalu, ayo podo turu. Sesuk iso. Gak iso kowe kabeh kudu munggah lelono nglampahi alas suwung lan ranu kuning kuwi. Aja sampe kowe kabeh lemes mergo kurang turu. Pinta Mbah Buyut padaku dan teman-temanku. Ku tahu malam itu ada dua telinga yang tidak pernah tidur hanya untuk mendengarku. Aku weruh kowe durung turu, Dik. Sepurane aku kudu ninggalke awakmu. Dudu aku gak seneng utawa gak sayang, tapi aku sadar nek aku iki wong teko njaba, aku gak iso nyanding kowe dadi garwaku, Dik. Ucapku pada dua telinga yang ada di balik gedek pemisah gubuk kami. Sepanjang malam tak henti-hentinya aku meminta maaf tentang perkataanku, tentang semua sikapku, tentang semua apapun itu yang membuat gadis itu nyaman di sampingku, yang membuat gadis itu tersipu malu padaku. Maaf, aku tak bisa bersanding denganmu. Lirih, namun masih dapat ku dengar dengan baik. Tangisan seorang gadis pada cinta pertamanya, tangisan pada asmara pertamanya. Aku sadar, aku salah. Aku sadar pemuda ini hanya pandai merangkai kata. Aku pun sadar bahwa bintang pun ikut bersedih akan cerita cintanya. Semburat fajar mulai menampakkan warnanya dengan susah payahnya menyibak sang embun. Pagi merupakan waktu yang aku takutkan kala itu. Pagi itu pagi perpisahan aku dengannya yang aku sayang. Apa wis padha tangi arek-arek kuwi, Nduk? Umpama durung ya tolong tangekno supaya iso budal ning alas dhuwur. Dengarku akan suara Mbah Buyut. Injih, Mbah. Dengan berjinjit Mayang melangkah ke gubuk depan tempat kami tidur. Perlahan dia membuka pintu. Ku tatap mata sembab Mayang pagi itu. Aku tahu dan aku yakin yang ku dengar malam itu adalah tangisan Mayang gadis suciku. Mayang pun berucap lembut seraya mencoba membangunkan kami. Kang Mas, monggo diaturi Mbah teng wingking. Monggo padha siram lan nglanjutnya perjalanane. Monggo sedaya sampun nyinjing niki. Sik, Dik. Apa oleh aku ngomong sidik ning sampean? Tanyaku padanya yang dibalas anggukan kepala. Rong dina iki aku ngaturno matur nuwun, Dik, neng kowe. Aku go njaluk sepuro umpamane gawe kesalahan, Dik, Mai. Aku yo njaluk sepuro umpamane gawe lara kowe sampai kaya ngene. Tetes bening itu keluar lagi dari mata indahnya. Tetes bening itu mengisyaratkan rasa duka. Aku tega membuat gadis itu menangis. Tak bisa kubayangkan pertemuan sesingkat ini ternyata membuat gadis suci itu nelangsa. Kula mboten ngertos, Kang Mas. Rasane ati niki seneng waktu ketemu jenengan kala wingi. Tapi sakniki ati kula rasane lara. Kula, jawab Mayang dengan sesenggukan yang menyayat hatiku. Mungkinkah aku cinta pertamanya atau apa? Yang pasti aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri yang telah tega menyakiti gadis itu. Dek, aku ngerti karo opo sing mbok rasakno. Nanging aku gak iso lapo-lapo maneh.
Kowe gak iso mudhun teko kene, uga aku gak iso ning kene. Aku duwe bapak ibu ning ngisor, Dik. Ucapku menjelaskan pada Mayang. Dia Mayang menceritakan bahwa dirinya dan Sinta adiknya selalu ditinggalkan oleh orang yang mereka sayangi. Mulai dari meninggalnya ibu mereka, selanjutnya ditinggalkan bapak mereka ke alam nirwana. Kenapa sekarang dia menyayangi seorang pemuda dan pemuda itu meninggalkan dia juga? Cerita kasih hidupnya dan juga pertanyaannya yang tidak bisa aku jawab lagi itu memenuhi setiap relung tubuh dan jiwaku. Dek, kowe ngerti karo Lastika? Iku sakjane wong lanang sing cocok sanding karo kowe. Lastika iku wong lanang-lananging jagat nggo kowe, Dik, dudu aku. Umpamane kowe arep tresno lan sayang karo wong lanang, kudune ya iku Lastika, Dik. Tuturku lembut menjelaskan pada Mayang sembari menatap wajahnya. Lama kami berbincang, lama aku memberikan pengertian kepada Mayang supaya dia memahami perbedaan kita yang tidak mungkin kita hilangkan. Lalu, wis tangi to cah bagus iki. Isyarat Mbah Buyut pada kami membuat aku gugup dan kaget. Aku wis ngerteni apa sing mbok singitno, Ngger. Aku wis paham. Nanging umpamane kowe arep melu cah lanang kuwi, aku ya ora iso nyegah. Mung siji pitakonku. Apa kowe iso ninggalno aku, adikmu Sinta karo warga ning kene? Ucap Mbah Buyut pada Mayang. Kula menjing teng mriki mawon, Mbah. Kula mboten napa-napa saestu. Kula mboten napa-napa saestu. Jawab Mayang sembari menyeka air di pipinya. Jawab seorang gadis yang lebih mengutamakan keluarga dibanding kebahagiaan hatinya. Jawab Mayang yang lebih patuh pada Mbah Buyut sebagai pengganti orang tuanya. Apakah di zaman sekarang masih ada gadis seperti dia? Apakah masih ada gadis yang selalu mengutamakan keluarganya, menjaga kehormatan dirinya dan warganya? Apakah masih ada gadis yang selalu menundukkan mukanya demi masa perasaan cintanya? Andaikan itu ada, hanya pemuda istimewalah yang beruntung mendapatkan gadis itu. Sampun, Mbah, sampun. Kula kalian Kang Mas Pur sampun ikhlas Kang jembar telogo hati, Mbah. Ampun khawatir. Jawab Mayang sembari tersenyum lucu sambil menyeka air matanya yang masih menetes. Hanya wanita dari seorang gadis suci yang dapat menutupi kesedihannya dalam senyum bahagia itu. Matahari mulai meninggi. Hatiku sedih tapi selalu berharap bahwa pertemuan serta perpisahan kami adalah berkah dari Yang Esa, Tuhan pencipta alam semesta. Perpisahan kami ditemani semua warga kampung Alas itu tanpa terkecuali. Kehangatan para warga kami rasakan. Mereka bagikan keluarga kedua kami. Mereka mengantar dan memeluk kami. Mereka merasa kehilangan akan perpisahan itu. Eling yo Caca bagus. Apa-apa sing Mbah kandhani wingi kuwi nggo petunjukmu karo cekelanmu sok ning Alas Suwung lan sak teruse. Slamet kabeh sampai panggonanmu, kabeh tanpa kurang sak jumput nyawa lan ragamu. Ucap Mbah Buyut sambil mengucapkan wejangan. Kami anggukkan kepala kami sambil berjabatan tangan dengan Mbah serta warga kampung bergantian. Saiki Mayang iku kudu dadi wekmu, Kang. Kowe kudu iso ngrebut lan bunggahno perasaane ning kowe, Kang. Aku sampaikan kata itu pada Lastika waktu berjabat tangan dengannya. Dibalasnya dengan anggukan dan senyum bahagia Lastika. Dan terakhir tibalah aku pada Mayang. Gadis itu hanya menundukkan mukanya. Mungkin memang hanya itu yang sangat elok dilakukannya di saat seperti ini. Kuraih tangannya dan kutatap mata bening berias bulu mata lentik itu. Kuamati wajahnya sampai aku membungkukkan badanku. Senyumnya semanis sungai nirwana kepada diriku. Oh Tuhan, gadis semanis dia harus aku tinggalkan. Mungkin kelak aku bertemu dia lagi ketika memang benar-benar di nirwana. Entahlah, ku balas senyumnya di balik wajah yang tetap menunduk itu. Dek Mayang sing ayu, kakangmu iki pamit mulih ya.
Ucapku sedikit sedih tapi tetap harus tegar dan ikhlas. Aku titip kowe kudu tetep dadi wong wanita. Wani noto hati, noto pikir karo noto lakumu, Dik. Kudu iso milah-milih lan moleh. Milah barang apik lan ala, milih dalan urip sing digarisno pangeran. Moleh nang penetepmu yaiku wong wadon. Kuatno tekadmu yo Kang Mas. Tetep dadi wong lanang sing tangguh. Kudu dadi wong lanang sing iso ngalah, ngalih, ngamuk. Ucap si Mayang membalaskanku. Masih hangat sinar mentari itu menandakan masih pagi. Kami berjalan menyusuri tebing demi tebing. Jutaan kerikil tajam, batu-batu terjal juga kami lewati untuk keluar dari kampung mereka. Kampung keluarga kami yang kedua. Sampai kami masuk lagi ke bagian Alas Suwung. Kami hanya mengandalkan peta lontar dari Mbah Buyut. Memang alas ini alas yang sama, namun kami bagaikan sudah hafal dengan setiap jalurnya. Kami dengan mudah mendapatkan dan menemukan setiap titik tanda dari peta itu. Walaupun pada waktu itu kami baru tahu kalau arah mata angin bisa dilihat atau ditentukan pada kode alam, yaitu dari letak lumut yang menempel setiap batang tumbuhan besar. Mungkin mudah dan sudah banyak yang tahu kode lumut batang kayu ini, tapi bagi kami ini adalah hal baru. Lumut akan berwarna hijau di sisi sebelah timur dan lumut yang menguning kehitaman ada di sebelah barat. Dengan mudahnya kami mendapatkan arah angin ini semata-mata karena pengetahuan yang diberikan oleh Mbah Buyut kepada kami bertiga. Jengkal tanah Alas Suwung atau Bleng kami pijak bersama. Hembusan angin tipis saat sepatu kami menginjak pijakan di Alas Suwung. Jancuk, tibakno gampang yo liwas alas kene iki, gak koyo pas winginane kae. Ucap Hendro tidak henti-hentinya mengumpat kebodohan kami. Wis diwarai aja misuh kok kon iku hen. Cangkemmu iku apa? Gak tau dislameti ta? Rene tak tapuk sepatu. Ucap Suno jengkel akan semua umpatan-umpatan dari si Hendro. Aku tetap diam dengan anganku. Angan kehilanganku akan gadis kampung dan warga di sana. Sakjane nek aku gak sekolah, paling mending aku ana ning alas kene ae. Aku seneng karo keasiran alam lan isine. Ucapku pada keduanya. Jajal gak ana arek wedok ayu nang kono. Sing ana wong tua-tua kabeh, mesti wis mlayu mulai winginane to. Ucap Suno sambil mengejekku. We, Roco, mau dalu lho. Mecewi sae karo ngomong sayang-sayangan karo si Mayang itu. Sakjane ya, aku karo Suno gak turu, Cuk. Aku kok yo mesam-mesem tapi yo krasa saken ning awakmu karo Mayang. Cinta beda yang tak pernah sampai jali. Ucap si Hendro menambah tertawa mereka berdua. Mangkane dadi pemuda iku sing akeh pacare, ojo jomblo-jomblo wae. Kenal sepisan wis arep dijak rabi. Lah kowe iku apa? Ya padha karo kewan ta? Ejek si Hendro menambah kelucuan itu. Aku ini manusia yang mempunyai citra, rasa dan karsa. Akan tetapi ketiganya tak berguna tatkala sudah bicara. Batu dengan diameter lebih dari 6 meteran itu menjulang tak permata hitam di atas tanah. Namun anehnya, seperti ada mural-mural halus berwarna merah. Apakah itu murah masyarakat purba? Atau ada orang sebelum kami yang datang kemari? Di hari ke-6 ini kami diharapkan sampai di atas batu Suryo Moncer atau Surya Terbit. Karena area itu disebut dengan nama itu, aku pun kurang tahu. Bahkan si Hendro yang sering bertanya kepada Mbah pun tidak mengetahui artinya. Kok iki dijenengno watu Surya Oncer ya? Padahal gak kena sinar mentari blas. Malah kesane deket dedet iku kakean rendetan. Celetuk Suno persis dengan apa yang aku pikirkan. Yang penting bisa selamat dari Alas Suwung. Sudah sangat lebih dari cukup bagi kami. Dari sebelah kanan kami keluarlah pasukan putih berkuncung. Cok, hati-hati, ono pocongan iku ning sampingmu, kata Hendro sambil menarikku.
Di tempat itu kami mendapatkan sambutan kurang begitu mengenakkan. Ada sekitar 7 pocongan di atas kanan dan puluhan lainnya di bawah kami. Pocongan itu keluar dari sela-sela pepohonan. Kenapa di hutan seperti ini ada pocong? Muka yang terkelupas dengan sedikit daging membusuk, mata yang gosong namun memendam rasa kebencian yang teramat dalam. Mau tidak mau kami harus siap mental berhadapan dengan pocong-pocong itu. Alah, santai ae, dawong pocongan ae. Pokoknya kue kabeh ojo sampai kena idune, soale keroken kue mesti 3 wulan. Ada pocong memang yang bisa meludah, dan ludahnya jika terkena kulit akan melepuh, gatal-gatal, dan membuat bekas koreng hitam bernanah dan baunya sangat busuk. Suno langsung mengambil langkah depan sambil tertawa dan berkata, "Aja sampai salah sijine kowe ngidone aku karo kancaku. Nek sampai iku kowe lakokno tak siksa kowe pocong." Kami memang tidak pernah takut dengan pocongan, gendruwo, kuntilanak. Itu semua demit kelas 3 bagi kami. Aku dan Suno suka sekali memainkan game balapan pocongan di kampung dan tahu pocongan mana yang ganas dan yang pemalu. Mungkin banyak orang tidak percaya, tapi bagi kami itu biasa. Kami tidak takut dengan jenis demit atau setan seperti itu, karena kami sudah dibekali ilmu mengaji dan ilmu spiritual, khususnya mata batin sejak dini oleh keluarga kami. Wes salah, iku demit kampungan le. Ojo diladeni wis, ayo podo diobong, lanjut Suno padaku. Bagi kami demit kampungan atau demit yang sukanya mengganggu lebih biasa daripada seremnya bertemu ibu kos atau bertemu debt kolektor tukang tagih kreditan, setan kredit. Pocongan-pocongan masih kelayapan dan mengintai kami. Sorot matanya sangat jelas melotot, apalagi tidak hanya 1-2 pocongan tapi puluhan pocongan. Kami tak mau menghiraukan pocongan-pocongan itu. Kami tetap melangkah dengan sekuat tenaga untuk mencapai batu bergambar merah itu. Dalam lontar yang diberikan Mbah Buyut sebagai petunjuk arah kami, di sana diberi tanda matahari dan mengisyaratkan tidak boleh telat sampai di sana dan jangan sampai malam mendahului kami. Pagi bergerak mendatangkan siang, siang pun cepat menyuguhkan petang. Wes surup cuk, poga ono bahaya meneh ta maring ngene, kata Hendro was-was pada kami. Surup yo bahno le, sing diwedeni iku lak dudu surupe tapi cangkemmu sing mulai misah-misuh wae. Gak bosen to kowe iku misuhan? Sore ini, petang ini, malam ini, lolongan asu atau anjing hutan mulai membahana memenuhi alam. Padahal belum malam, kenapa kengerian ini sudah disuguhkan pada kami? Memang sudah kelihatan dan tampak dekat, tapi kami rasakan batu itu seakan selalu menjauhi kami. Apakah cuma rasaku saja atau memang sering terjadi para pendaki lainnya? Terlihat dekat bukan berarti dekat memang. Sekitar 1 jam kami menaiki jalan terjal untuk sampai di titik pertama kami. Dan akhirnya kami sampai juga. Batu biasa memang, tidak ada yang aneh. Tapi kenapa banyak penjaga tak kasat mata di sana? Batu itu bagaikan diselimuti kabut tipis, dan yang pasti kami dibuat ngeri lagi. Dan yang kami herankan juga, kami selalu ditunjukkan bahwa ada dimensi lain yang akan kami lalui. Kami dapat melihat semua demit ala Semeru ini dengan mudah. Tanpa berpikir panjang, aku menyuruh Suno untuk membakar kayu perapian guna menghangatkan kami di malam itu. Tidak lupa kami membakar garam, pemberian Mbah Buyut. Keanehan terjadi lagi. Ternyata Mbah Buyut tidak hanya membekali kami dengan garam, namun juga dupa tanpa kami sadari. Kowe kabeh aja mlayu. Bar iki ana menungso wujud buta.
Suara itu kami dengar, tapi lagi-lagi tidak ada orang di sekitar kami. Krungu pora, ane wong ngomong mau? Suno sambil berbisik pada aku dan Hendro. Iya, tapi sopo yo? Ora usah kuwatir. Kancamu iki iso ngadepine ana buta teko. Lah iki aku wis digawani menyan dupa 100 ning Mbah Mau isuk. Aku ya dikongkon ngijolno dupa iki karo dalan munggah. Karo bayar tiket ngono lho, Cuk. Ucap si Hendro dengan santainya. Sempatku berpikir apakah Hendro kesurupan lagi. Yang aku tahu dia adalah seorang penakut yang cengeng, tapi kenapa sekarang dia bisa berubah? Malam disertai hujan menambah beban tersendiri di hati kami. Kami tidak bertenda, namun berlindung di lubang kayu besar di atas batu bertulis itu. Benar saja, baru selang beberapa lama dari kejauhan kami melihat ada sebuah bayangan. Bayangan manusia atau hewan, tidak terlalu jelas. Dengan hanya mengandalkan mata dan penerangan api perapian di depan kami itu. Lama memang, tapi terus mendekat ke arah kami dan aku memutuskan sesuatu. Wes, saiki paten ana prapen iku. Ayo padha munggah ning ndur wit, aja sampai makhluk iku nyekel lan nyilakakno awake dhewe. Ajakku kepada Suno dan Hendro. Kami bergegas naik ke atas pohon besar itu. Memang agak sulit memanjat batangnya yang sangat besar, namun lagi-lagi kami dibuat tidak masuk akal. Kami dengan mudahnya menaiki dahan demi dahan sampai pada batang tertinggi menurut kami. Aku lihat dari arah barat masih menuju kami. Kami tidak percaya seseorang dengan wujud itu, berbadan tinggi besar, melangkahkan kakinya menuju kami. Bahkan kayu yang kami naiki hampir sama dengan tinggi badannya. Matanya memancarkan aura yang sangat kuat dengan rambut sebaunya serta wajah sangarnya. Waduh Gusti, lah kok elek temenan iki, Cuk. Aku gak wani, Cuk, ngejak barteran kalau menyan nek rupani sangar medeni ngono, Cuk. Kon ae wis Pur sing ngomong. Ucap Hendro yang berbanding terbalik dengan sikapnya tadi. Siapa lagi kalau bukan aku? Aku yang harus bertemu dan berhadapan dengan menukar menyan ini. Aku berusaha menahan tangisku. Aku berusaha berani. Apakah ini yang biasa orang disebut? Atau dalam gemetarku ku baca surat sang penguasa subuh dan kitab suciku. Ku ulang-ulang walaupun dengan nada terbata-bata. Oh Tuhan, aku yakin bahwa semua atas kehendak-Mu. Aku mati, mereka mati, dan semua pasti mati ya Tuhanku. Namun aku meminta pertolongan serta perlindungan dari-Mu semata. Oh Tuhanku, ku coba membenarkan posisiku di dahan pohon besar ini. Aku berdiri di salah satu rantingnya. Ku beranikan diri, ku mantapkan hati, dan aku sudah siap. Wes suwe aku gak ngrasakno getih. Daging karo balungane menungso. Kowe kabeh iso dadi pangananku, go nambah kesaktianku. Suara buta itu keras melengking serasa suara petir yang menyambar. Sosok ini ternyata adalah buta dari golongan demit. Sek, ojo kesusu. Aku karo koncoku ki arep golek dalan amarga kesasar. Lah kok kowe arep mangan aku? Lah kowe iki sapa? Kowe wani mbayar piro? Apa-apa kowe gelem nanggung dosa-dosaku karo kanca-kancaku? Ojo sampai kowe buta aing kenek bendune pangeran lan walate Kanjeng Rasul. Apa kowe mampu? Umpamane kowe mampu ya sakarepmu. Ate apa? Ape apa karo aku? Iki karo kanca-kancaku iki. Aku raja buta, ora ana acara mundur. Maju terus, tak pangan dagingmu, tak keletak ndas bumbunanmu, tak sesep getih lanangmu menungso. Tanpa kami sadari, si Hendro membakar kemenyan yang diberikan Mbah di tangannya dengan korek apinya. Memang kecil, tapi wangi menyan itu sangat harum dan belum pernah kami cium. Rasakan aroma seperti ini. Malam itu begitu mencekam. Aku Purnomo tidak pernah takut dengan setan demit apa saja.
Tapi aku takut, sangat takut dan selalu takut bila teringat hal itu lagi. Tak bisa dan tak bisa, aku dan kawanku harus hidup, harus selamat. Ambune opo iki? Aku mampu menyantu 400 kayangan alas kono. Sopo sing duweni? Aku njaluk, aku njaluk, aku njaluk. Ucap Raja Buto diulang-ulang olehnya sambil mencari asal wangi dari asap menyandu 400. Aku iso ngekei kowe. Mung ana syarate. Dadi buta sing bener, dadi buta sing manut kalian Sang Hyang Bathara Durga. Ucap Hendro sambil merapal mantra dengan terbata-bata. Seketika itu juga manusia setengah raksasa itu mundur dari kami. Manusia setengah raksasa itu mundur dan memberikan semacam salam hormat kepada kami dengan membukukan badannya seraya menyentuh dadanya. Sepurone, aku ora ngerti nek kowe kabeh iku sik sak paseduluran karo menungso ning alas kono. Aku iki pager lan kang magri kampung alas kono sak isine. Ucap makhluk itu sambil menunduk dan bersimpuh. Makhluk itu adalah Raja Buto. Namanya Nyai Buto, penjaga gerbang menuju Alas Suwung dan kampung Alas sana. Aku rawani mangan getih resi kono lan anak sak keturunane. Tolong sepurono awakku iki. Tolong aku njaluk sepuro. Yang aku tahu hanya permintaan maaf dari raksasa itu. Apakah memang ada raksasa di zaman ini? Apakah hanya perwujudan demit alas Semeru saja yang menunjukkan eksistensinya pada kami sebagai manusia? Pertanyaan kembali tidak kami temukan jawabannya. Namun aneh terjadi kembali. Lagi-lagi Suno merapal mantra, sepertinya dia sudah hafal di luar kepala. Padahal setiap kata di mantra itu dengan bahasa Sanskerta yang sangat tidak kami pahami. Hendro temanku merapal mantra dengan nada yang lembut tapi terasa tegas. Kami merasakan getaran yang cukup kuat. Apakah ini yang dimaksud gesekan dimensi? Apakah ini yang dimaksud gesekan ilang? Dadaku berdegup kencang, serasa darahku mengalir derasnya ke ujung kepala. Raja Buto hanya diam tanpa nelangsa. Rojo Buto tunduk pada temanku yang bukan apa-apa. Wahai saudaraku, tolong antarkan anak cucu manusia ini menuju dunia nyata, dunia kebebasan, dunia tempat mereka bertemu dengan keluarganya, dengan ibu yang melahirkannya, dengan bapak yang menafkahinya, dengan sesama saudaranya. Wahai saudaraku, suara nuraniku penuh harap. Sempat kututup telingaku, terasa berat tubuh dan kepalaku. Namun akhirnya, monggo munggah teng pundak kula. Kula saged nggawa jenengan sedaya melampah nganti kraton Dewi ngrika, kraton ingkang arupa ranu. Mung tetep kula kalian jenengan sedaya mboten wonten utang lan piutang teng alam donya utawi nirwana. Ucap Raja Buto kepada kami. Kami pun segera naik ke pundak raksasa itu. Hanya orang yang waras yang akan mengerti dan memahami tentang cerita kami. Kami waras, penduduk alas pun waras. Bahkan agamaku juga mengharuskan kami mempercayai kewarasan hal dan alam gaib. Apakah kalian waras atau hanya orang yang merasa waras? Dunia tidak hanya bisa dihitung dari akal saja. Bahkan Tuhan menciptakan sesuatu yang tak mampu akal ini memikirkannya. Jangan kalian merasa waras hanya karena kalian lebih rasional daripada kami. Kami waras karena kami manusia ciptaan Tuhan pencipta alam semesta. Sangat terasa bulu-bulu kasar dari punggung raksasa itu. Kami pun bercengkrama dan saling bercerita. Aku mendengar kisah kelas dari si Buto. Dia menceritakan bahwa dirinya diselamatkan oleh Resi Markadya dari kematian. Apakah demit atau raksasa bisa mati? Tapi nyatanya memang bisa. Semua makhluk ciptaan Tuhan bisa mati atas kuasa Tuhan. Buto akhirnya bercerita bahwa dia berasal dari alas Tengger. Dia serasa hidup nelangsa, mati pun tak akan ke nirwana ibunya. Dia dikuasai oleh demit jahat yang memerintahkan dirinya membangun istananya di perbukitan utara Tengger.
Yang aku tahu ada memang sebuah perbukitan dan merupakan salah satu objek wisata di daerah itu. Sempat si Buto ingin melarikan diri tapi tidaklah mudah. Biarkanlah kisah kelam si Rojo Buto menjadi rahasiaku dan dirinya saja. Kurang begitu santun bila aku menceritakan apa yang dirasakan olehnya dan rakyatnya kala itu. Cukup tahu saja, mungkin puluhan tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu ada seorang resi yang menolongnya. Dan sekarang Rojo Buto akan selalu menjadi benteng pertama bila ada manusia luar yang ingin masuk ke wilayah alas itu. Sentuhan angin lembut menyeka muka dan jiwaku. Kurasakan tubuhku berayun-ayun seirama dengan gerakan Rojo Buto. Kami kecil Tuhan. Bayangkan saja kami bertiga ada di pundaknya Buto dan digendongnya menaiki jalan terjalanan menanjak itu. Kami bagai anak bayi yang digendong orang dewasa di keranjang pundaknya. Berkali-kali kami menyaksikan kayu di kanan dan kiri kami disibaknya dengan tangan kekar. Tak jarang Buto berpegangan pada batang-batang kayu besar agar tidak terpeleset dan mencelakakan kami yang ada di atas pundaknya. Perjalananku bagaikan perjalanan aneh. Aku sudah kehabisan kata-kata untuk menceritakan dan melukiskannya. Perjalanan yang tidak bisa kami rencanakan dengan matang, tidak kami lakukan dengan pertimbangan, bahkan perjalanan dengan alasan segala kebohongan. Tuhan, Engkau masih sayang pada kami bertiga. Engkau masih menginginkan kami bertiga ada di muka bumi yang Kau ciptakan dengan segala keindahannya. Tuhan, biarkan hamba-Mu ini mengucap syukur atas semua karunia-Mu, atas segala rencana-Mu, atas samudera maaf-Mu. Bahkan bila ada murka-Mu, aku akan selalu tunduk padamu. Wahai Sang Penciptaku, pencipta dari bapak ibuku, pencipta Adam dan Hawa manusia pertamamu. Tuhan, terima kasih atas semua kesempatan dan pelajaran yang Kau gariskan pada kami di kesempatan ini. Terus langkah no lakumu menang ing dalan apik lan sae. Urip kuwi duduk masalah sapa sing ngarani kuwi ala apa apik. Urip kuwi sing penting mbok jalani lan berguna nggo kowe lan sak wong liyane. Ucap Buto mengagetkan kami bertiga. Nggih Yai, jawab kami serentak sedikit kaget. Tuhan selalu memberi kemudahan padaku, mulai dari mengirimkan Lik Slamet pembuat peta buta kami, pencari ijuk pemberi tongkat penjalin kami, Wong Agung Soko, Semeru penjaga kami, Harimau Jawa, warga alas beserta keramahan dan tentunya perawan ayunya, sampai Rojo Buto yang dengan sukarela menjadi tunggangan kami melewati tanjakan dan celah alas suwung. Bahkan pengalaman yang terasa sejuk, sakit, bimbang, bahagia, nelangsa, dan bercampur aduk dalam larutan turunnya dingin malam bertabur angan akan semua keselamatan dari kami bertiga. Yai Buto tidak segan-segan memberikan kami wejangan, walaupun itu dari sosok yang sangat menakutkan, namun mulutnya mengisyaratkan kebaikan bagiku. Dan semua orang yang mampu mendengar serta melakukan semua kebaikan di hidupnya. Bahkan orang yang mengaku pintar namun tidak berguna, bahkan cenderung merendahkan dan selalu menyudutkan orang lain. Apalah gunanya orang seperti ini? Orang yang hanya melihat sesuatu dari apa yang masuk akal pikiran mereka. Orang-orang pandai seperti inilah yang akan menghancurkan dunia beserta isinya karena murka Tuhan. Andaikan semua bisa diceritakan, apakah aku mampu memikirkan dan bahkan mengingat semua ciptaan Tuhan? Manusia, kalian selalu melihat sesuatu dengan mata dan otak kalian, padahal otak dan mata kalian tidak akan mampu melihat bahkan membayangkan saja seperti apa kalian setelah ada pelukan bumi ini. Manusia bisanya menggerutu saja karena ketidakmampuan akan akal dan hatinya. Yai, napa sik suwe perjalanan ngelawung kuning sana Yai? Digawe cepet yo iso, digawe suwe yo iso. Kari kowe njaluk sing yo apa? Berjuta pertanyaan di hatiku. Apakah dia makhluk nyata apa demit?
Semua itu tak akan kudapatkan jawab bila aku tak bertanya pada dia si buta tunggangan kami. Sepurane sing gedhe Yai, sakjane kowe iki golongan apa? Demit, setan, apa pancen makhluk sing nyata? Tawanya menggema di lembar malam ke-6 kami. Malam yang memberikan keberanian kepada kami. Malam yang hanya dapat dinikmati oleh manusia berhati dewa. Apakah semua manusia berhati dewa? Tentulah tidak. Banyak manusia yang tidak bisa menampakkan bahwa dirinya dewa, melainkan hanya manusia serupa anjing yang selalu menyalah-nyalahkan, dan karena keiriannya, anjing yang hanya bisa memakan sisa-sisa tulang dan bangkai dari saudaranya. Mampukah engkau menjadi dewa? Atau kau hanya sekedar seekor anjing yang tak mampu menemukan ekormu walau itu melekat di tubuhmu? Dewa tetaplah dewa, tetapi belajarlah jadilah manusia berhati dewa. Karena dewa selalu memberi bukan meminta, selalu memuji bukan mencela, selalu memberi kebahagiaan bukan membuat nelangsa. Tak jawab opo anane Kang. Aku sejatine raja buta teko gunung kono kae lho. Aku abdilan pesuruhe Resi Markandia. Aku ana kene iki gawe pager kampung alas kene. Aku saka golongane Demit. Aku Demit Kang, mung aku bisa wujud kasar. Jawab Yai Buto menjelaskan apa yang ada di pikiranku. Perjalanan yang lumayan menyenangkan malam itu. Di samping kiri kanan kami banyak sekali celorot atau sorot pancaran cahaya, bagaikan bintang jatuh dan melesat datang dan pergi. Cahaya yang bagai kunang-kunang malam, indah, sangat indah. Sampai tiba-tiba, waduh biung, tanpa ada sedikit pun tanda, Yai roboh entah kenapa. Sempat kami terlempar jatuh ke tanah yang keras. Bahkan Suno pun lagi-lagi pingsan dibuatnya. Tiba-tiba ada sekelebat cahaya menghantam Nyai Buto secepat kilat. Ojo sampai hilang pikir, podo waspodo, ucap Yai Buto kepada kami. Namun bagaimana kami harus sadar dan harus waspada? Kami cemas karena Suno sudah dibuat pingsan karena jatuh ke tanah. Yai, ono opo sakjane Yai? Koncoku ono sing cemaput iki? Jawabku seraya menghampiri Suno dan dibantu Hendro berusaha menyadarkan Suno. Di depan bola mata kami ada seekor ular yang sangat besar. Dengan cepat melingkar ke tubuh dan membelit leher Yai Buto. Pertarungan mereka bagai pertarungan dua sosok yang besar. Perang tanding yang kami tak mampu melihat. Hanya kilatan-kilatan cahaya yang membara dan suara gaduh yang memekakkan telinga. Dicengkramnya ular itu dengan kedua tangan kekar Yai Buto, namun tetap saja tak dapat dilepas belitan ekor ular itu dari leher Yai Buto. Suara pertarungan yang mengerikan disuguhkan tepat di hadapan kami dengan segala kengeriannya. Apakah ini akhir hidup Nyai Buto? Batinku meronta dan terus berdoa agar tidak terjadi hal itu. Apalagi yang akan aku lewati? Apalagi kekejaman yang akan kau berikan kepada kami? Aku takut Tuhan. Sudah tidak terhitung lagi tetesan air mata ini membasahi pipi dan dadaku. Bagaimana nasib Suno temanku ini? Bagaimana lagi kamu meminta untuk tetap selamat? Apakah mungkin kami akan tetap hidup dan selamat di hutan belantara dengan sejuta demit dan kekaipannya ini? Mengerikan, sangat mengerikan. Akhirnya Hendro kembali membaca mantra dan membakar menyan Duporatus di tangannya. Apalagi yang diperbuat anak ini. Berkali-kali dia membaca mantra ketika ada gangguan dari para demit alas itu. Sempat juga kami terkena terjangan dan sabetan dari tubuh ular dengan sisik kasarnya itu. Andai saja aku tak memakai jaket parasut, mungkin kulit dan dagingku pasti terkelupas dari tubuh kecilku. Ku seret Suno menjauh dari pertarungan mereka berdua. Pertarungan dua demit beringasan. Ku tandarkan temanku itu di pohon randu. Ku coba meraih bungkusan garam. Ku semburkan garam ke tubuh ular besar itu. Seketika itu juga ular yang melilit Yai berubah menjadi seorang putri. Putri dengan wajah ayunya namun sangat menakutkan.
Di sela mulut indahnya terselip 2 taring serta tatapan tajamnya kepada kami. Tatapannya sangat mengerikan. Ucap putri itu sambil menunjuk diriku. Yai Buto lemas tak berdaya. Nafas beratnya tersengal-sengal hampir hilang. Sosok Buto saja jatuh lunglai dibuatnya, apalagi aku. Aku yang hanya manusia biasa tanpa kemampuan apapun. Ku beranikan untuk bicara lantang walau sedikit segan. Awakmu sopo? Kok wani-wani njaluk aku? Mbok kira aku iki babumu apa? Jawab si putri dengan kemben jarik kuning sedadak itu. Memang tampak cantik bila dilihat secara kasat mata, tapi bagaimanapun dia adalah demit alas Semeru. Pasti perwujudan itu hanya sebagai pertanda bahwa derajat kastanya jauh lebih tinggi di atas Yai Buto. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus lebih cerdik dibanding dia. Batinku bicara. Aku harus bisa membuat si putri ini sibuk dengan pertanyaanku. Sopo jenengmu? Getih gajimu kate mbok ijoli opo nek pancen tak kekno ning awakmu? Tanyaku untuk memperlambat waktu. Jawab putri itu. Aku iso mbok rabi lan nyecep getih gajihku. Tapi ono siji sarate, opo kowe sanggup? Lama aku memikirkan apa yang harus aku syaratkan pada dia. Yang pasti dengan kesaktiannya akan mudah mendapatkan apa yang aku mau. Tanpa perintah Dewi sudah mencengkram dan mengangkat leher Hendro. Dewi ternyata sudah memutus leher Hendro dan menghisap darah Hendro dengan brutalnya. Hendro! Aku berteriak gemetar. Kulihat tubuh Hendro yang tanpa kepala itu menggeliat kejang di sampingku. Tubuh Hendro yang tanpa kepala masih bergerak kejang. Tubuhku lemas, air mataku sudah habis. Ketakutan yang teramat sangat menikam jantung ini. Kowe ngerti sopo pangeranku? Saiki aku njaluk kowe ngucapno syahadat marang Gusti Allah. Kalian netepno Muhammad iku raja menungsomu. Apa kowe sanggup? Pintaku akan syarat yang harus Dewi ucapkan. Nek pancen kowe gak iso, saiki mundur teko kene. Gampangno dalanku, balekno koncoku lan dadio baturku. Ketika aku ucapkan syahadat, Dewi menjerit sedaji jadinya. Dia menjauh entah kemana, hilang musnah atau pergi begitu saja dariku. Masih dengan kepala terputus dan darah yang memancur dari lehernya yang terkoyak, tubuh Hendro temanku sudah tak bergerak lagi. Kulihat samping jauh sana Suno masih duduk lemah bersandarkan kayu besar dan masih mengerang kesakitan. Nyai Buto pun seakan tak bertulang, lemah tak berdaya. Hanya aku saja yang takut, bingung dan sedih. Sikapku yang kutunjukkan tadi dengan berteriak lantang menantang Dewi itu seakan sirna tertelan kesunyian malam. Hanya tangisku yang aku suguhkan di rimba raya. Semudah itukah demit Semeru dapat membuat kami manusia yang katanya makhluk tersempurna mati dan mati? Apakah kami tidak dapat perlindungan dari Tuhan? Atau inikah murka Tuhan yang kami terima? Kebodohanku mengakibatkan semua ini terjadi. Kebohonganku yang membuat mereka teman-temanku merasakan akibatnya, serta congkakku yang menciptakannya kebodohan ini. Ku bopong tubuh tanpa kepala Hendro, ku ambil dan satukan dengan kepalanya yang putus. Ya Tuhan, bahkan mata Hendro masih terbuka dan terlihat tetes air mata yang hampir mengering. Otakku mendidih menyaksikan itu semua. Apakah ada orang waras yang mampu melihat bila menyaksikan hal ini tertimpa pada temannya? Aku mungkin gila, hatiku mungkin hancur. Aku kuatkan mentalku. Aku waras. Hanya itu yang aku ulangi untuk membuat diriku stabil akan goncangan mental yang aku saksikan malam itu. Malam sangat lama, malam terlama yang kurasakan. Aku berteriak sekuat tenaga meminta pertolongan, namun kosong. Hanya itu yang kudapatkan. Dengan tubuh diseret karena masih lemas, Suno menghampiriku. Aku masih melihat rangkakan Suno menghampiriku penuh duka dan tidak percayakan hal ini. Nah Indro mati no. Aku kudu ya apa meneh no. Aku gak kuat no.
Ucapku pada Suno yang sudah mengering air matanya bercampur tanah di pipinya. Aku sadar merengek pada orang yang tak kuat berdiri bukanlah sikap seorang pemuda yang berjiwa kesatria. Hanya pemuda lembek yang mengeluh pada keadaan. Bahkan tak pantas aku yang masih kuat merengek pada temanku yang lemah itu. Aku masih memandangi tubuh Hendro yang masih terbujur kaku dengan kepala yang terpisah. Darah masih mengucur dari tubuh Hendro. Kulihat Suno, mata sembab, tubuhnya lemas dan hanya bisa merangkak ke arahku mendekap Hendro. Suno dengan raut wajah kesedihan yang mendalam. Siapa yang tidak sedih? Siapa tidak berduka? Perjalanan yang aku kira akan baik-baik saja malah menjadi perjalanan duka penuh lara. Wes le, kabeh iki wis digarisno Gusti Pangeran. Pokoknya awake dhewe iku kudu usaha mlaku sampai teko Ranupani. Iso gak iso kudu iso le. Mung awakmu sing iso metu teko alas iki le. Tinggalen aku karo Hendro neng kene. Pokoke kowe kudu selamat le. Pinta Suno padaku. Bagaimana aku bisa? Aku yang mengajak teman-temanku ke lubang neraka ini, mengajak menelusuri jalur ini, menjejaki setiap jengkal alas Semeru ini. Aku tidak bisa meninggalkan mereka berdua. Andaikan mereka mati di sini, aku juga harus mati di sini. Jiwaku kubakar, akalku kugunakan, tubuhku kukuatkan. Kalau memang aku harus mati di sini, paling tidak aku harus membunuh siapapun yang membuat kami seperti ini. Aku melangkah ke Yai Buto. Aku pukuli tubuhnya yang lemas. Aku guncang rambut gimbalnya yang lusuh, agar dia bisa bangun dan mengantarkanku. Ya, mengantarkanku kepada Dewi. Yai ku bangunkan supaya mengantarkanku untuk berperang, atau setidaknya berusaha membuat dendamku terbalaskan, walau aku tak yakin mampu mengalahkannya. Dewi, jancuk, entenono teganku. Hayo perang tanding sak bejate. Nyawamu apa nyawaku sing isih ana ning donya iki? Umpatku tanpa perhitungan lagi. Ayo Yai, tangi kon saiki, terno aku ning keraton Dewi, ojo katik lemes Yai, ayo nang tangi. Entah ketakutan apa dan kepada siapa, emosi yang memuncak dengan ketidakwarasanku seperti memberikan energi tambahan kepadaku. Ku naiki bau Yai Buto dengan berpegangan pada rambutnya, ku tarik kasar agar dia segera melangkahkan kakinya. Demit Raja Buto ngakune, tapi kok malah kalah karo demit wadon. Nek kowe sampe gak wani ngeterno aku, tak raupi taek cangkemmu. Semua umpatan keluar dari mulutku yang tak lagi manis. Rogoku rogo wesi, nyawaku nyawa sutra segara. Ucapku ucap landhep angkara murka, wetonku weton maling aguna. Cecepen getihku rusak gorokanmu. Kramusen daging gajihku, buyar ajur saisi wetengmu. Kenapa aku bisa merapal mantra itu? Semua karena ucapan yang diajarkan Mbah Buyut waktu itu. Benar, aku masih waras. Aku bukan seorang yang hilang ingatan. Tidak akan ada orang waras yang kuat dengan segala cobaan ini. Aku yakin. Mungkin banyak yang ingin melakukan perjalanan sejuta kengerian ini, tapi apa guna? Aku tak akan melakukannya lagi, walaupun semua itu demi satu atau beberapa keinginan yang belum ketemukan jawabannya. Tuhanku menciptakan alam semesta tidak hanya yang bisa dinalar oleh kata dan akal, namun Tuhanku menciptakan dunia juga dengan segala misterinya. Tubuh kecilku ini terasa panas, terasa berisi, tatapanku terasa jernih. Aku bisa melihat semua demit yang ada di hutan itu. Aku bisa melesat cepat mengimbangi gerak tungganganku, tunggangan dari pundak sesosok Raja Buto. Benar-benar aku sudah masuk ke dimensi lain. Kami dicegat oleh beberapa demit kasta rendahan. Kuporak-parandakan apapun yang mengalami kami menuju keraton itu. Sampai kebetulan sekali kami dicegat 3 buto sekaligus sebagai sambutan pertama.
Ku hajar ketiganya tanpa ampun. Ku robek mulut Buto pertama sampai lepas rahang wajahnya. Ku congkel mata besarnya dengan tangan kecilku ini tanpa kesulitan apapun. Dan aku robek dada serta mengeluarkan jantung dari rongga dadanya. Ku kunyah mentah-mentah jantung sebesar buah kelapa. Darah hitam berbau arus membasahi mulut sampai dadaku. Mundur sadurunge kowe kabeh tak pateni kaya kancamu iki. Tak tuklek-tuklek balungmu nek sampai ngalangi langkahku. Suara keras dan bergetar itu keluar dari mulutku. Bahkan sampai Yai Buto saja terlihat takut bukan main saat melihat kemarahanku. Woi kabeh buta, aku ya buta. Woi sekti, aku luwih sekti. Sesumbaranku dan tawaku pada semua demit berwujud buta berkepala kerbau itu. Perlahan tapi pasti, para demit itu mundur dan lagi meninggalkan kami. Kejadian yang aku alami itu membuat tubuh Yai Buto bergetar hebatnya. Ayo Yai, diterusno lan dirampungno urusan iki. Tak tugel gulune, tak ajurno ndase saiki Yai. Dengan sigap Yai Buto mengangkatku dan meletakkan di pundaknya yang terasa aneh padaku. Dari tadi Yai Buto tidak bicara apapun. Dia membisu dalam gemetar tubuhnya. Mungkinkah dia takut pada Dewi atau takut pada diriku? Entahlah. Perjalanan kami lanjutkan menuju sebuah istana. Istananya Kraton Dewi. Wes, aku mandek deng kene. Aku ra iso mlebu ning jerone kawasan kraton, Kang. Kenapa sesosok buta memanggilku Kakang? Apakah aku sudah berubah bentuk? Tak kuhiraukan ocehannya. Tanpa basa-basi aku langsung masuk ke dalam kawasan kraton. Seperti sebelumnya aku dihadapkan para beberapa. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti cerita misteri bersambung Haru Mahameru selanjutnya. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Malam Jumat